see what I see. Pendengar di Suara IC. Jadi namaku Nabila. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman hororku yang cukup singkat tapi cukup menegangkan. Jadi untuk background story-nya, aku ini kan kerja di salah satu perusahaan teknologi di Surabaya. Lokasinya mungkin biar aku samarin aja kali ya, biar nggak dicari-cari gitu. Oke, jadi ada 2 lantai yang disewa sama perusahaanku ini. Nah, kebetulan lantai yang bawah ini itu barusan dibangun. Nah, karena barusan dibangun, jadi ada beberapa hal yang memang masih masih belum terjamah gitu lah sama manusia. Nah, kebetulan waktu itu singkat cerita itu sekitar udah sebulan setelah inauguration, setelah peresmian di lantai yang bawah itu dibuka. Cukup sering kejadiannya, bahkan kejadian-kejadian horor kayak ketemu seseorang, terus ada toilet di flush sendiri kayak gitu-gitu, padahal itu udah jam malam gitu. Nah, for information aja, kerjaku ini tuh 24/7, jadi nggak ada berhentinya gitu, ada shiftingnya gitu. Terus kebetulan waktu itu aku kan start kerja itu jam 6, terus aku pulang aku start kerja jam 9 pagi, pulangnya jam 6 sore. Nah, kebetulan waktu itu cukup hektik ya, kerjaanku cukup banyak, karena memang cukup lelah. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang cepet gitu. Nggak pulang cepet sih, maksudnya kayak jam 6 aku udah langsung pulang gitu. Biasanya kan aku kayak menunda-nunda dulu, kadang harus nyelesain kerjaanku yang lain atau kerjaan buat besok gitu, aku kadang selesain juga hari itu juga gitu kan. Cuman waktu itu aku gak mau lama-lama di kantor gitu, karena udah capek banget lah pokoknya, mau pulang gitu. Terus aku memutuskan untuk langsung ambil tas di loker, terus aku pulang gitu. Nah, waktu itu kan antri lift. For information lagi, kantorku ini pegawainya cukup banyak ya, sekitar 800-an orang. Nah, cuman gak semua masuk dalam satu shift itu, cuman memang jauh lebih banyak yang shift yang sama denganku gitu. Jadi ada sekitar berapa puluh orang lagi di situ waktu itu untuk antri lift. Nah, kebetulan liftnya ini tuh ada 4, ya kan. Terus aku kayak udah capek banget, udah nggak mau ngobrol sama siapapun karena kebetulan di situ juga nggak banyak yang aku kenal gitu. Ada beberapa temanku yang udah aku kenal itu udah pada turun gitu, udah pada masuk ke lift gitu. Nah, karena aku ini sebenarnya sih nggak jam 6 aku langsung pulang gitu ya, karena memang antri ya, jadi antrianku ini cukup panjang, itu cukup belakang. Terus habis gitu waktu aku di depan lift pas, aku menunggu di salah satu lift itu aja, nggak berebut untuk ke lift yang lain gitu. Nah, anggap aja ini lift nomor 2. Nah, lift nomor 2 ini tuh kebetulan dari bawah, dari lobby ke atas gitu. Terus habis gitu berhenti di lantai 22. Habis gitu naik sampai lantai 33. Nah, kebetulan kantorku ini tuh sampai lantai 33, dan lantai yang disewa buat perusahaanku ini di lantai 23 sama 22 gitu.
Terus setelah aku nunggu, ternyata dia naik nih, si lift nomor 2 ini tuh naik sampai lantai 33. Nah itu turunnya lama banget. Kok kayak, nah habis itu dari lantai 33 ke lantai 26 itu cepet. Tapi setelah dari lantai 26 ke lantai 23 itu lama banget. Sampai akhirnya itu aku menunggu sama orang-orang yang gak kenal. Bukan gak kenal sih, lebih tepatnya kayak aku tahu orang-orang itu, tapi mereka juga tahu aku, cuman gak pernah saling tegur sapa gitu loh, gak mengenal gitu kan. Terus habis gitu, kok lama banget ini liftnya ya, aku baca tuh kayak gitu. Terus ada mas-mas nih, lantai 26 ini lantai apa gitu kan, kayak perasaan gak ada perkantoran di lantai itu gitu kan. Terus habis gitu liftnya itu tiba-tiba udah buka sendiri gitu di lantai 23. Tapi arah panahnya ini yang di atas lift itu biasanya itu naik. Jadi kayak loh, kok naik? Bukannya kita harus turun ke L ya gitu kan. Nah terus teman-temanku ini bilang, udah mbak masuk aja, nanti juga kalau penuh liftnya bakal otomatis turun gitu, otomatis bisa dipencet tuh L-nya gitu yang ke lobby gitu kan. Kayak oke deh, naik deh. Banyak banget orang di situ, nggak sekitar 10-an lah, 8-10 orang pokoknya di situ itu. Nah kebetulan aku masuk sama salah satu temenku yang kebetulan kenal juga ya, kenal cukup deket ya. Tapi banyak orang di situ, sekitar 10 orangan kan masuk ke lift itu dan udah full. Nah kata mas-mas ini tadi kan kalau udah full dia otomatis turun kan, tapi ternyata enggak. Nih lift tuh malah naik gitu kan. Terus naiknya itu pertama ke lantai 24. Nah pas dibuka, ini kan aku di belakang ya, aku kebetulan masuk duluan, jadi aku kepepet sama ke belakang dan aku nggak sempet nggak sempet buka HP buat ngevideo apa yang terjadi gitu. Takutku kenapa-napa nih karena liftnya gak jelas gitu kan. Terus ke lantai 24 lah. Ke lantai 24 ini kebuka pintu liftnya. Tapi di situ bener-bener kosong banget. Kosong, gelap, kayak bener-bener gelap gulita. Jadi di situ tuh nggak ada apapun, cuman lantai yang bahkan lantainya belum jadi. Jadi kayak bener-bener construction area yang memang belum jadi gitu loh di lantai 24 ini. Bahkan waktu menengok keluar pun kalau misalnya bisa ya, itu nggak ada apa-apa. Itu bener-bener kayak tembok. Ya udah kamu kalau nengok tembok, dan kalau nggak keburu masuk tuh kepencet atau kegencet tuh kepalamu ke tembok karena dia benar-benar batu bata yang belum jadi gitu loh ke lantai 24 ini. Lalu naik lagi satu lantai lagi 25 kebuka kosong sama lokasinya, cuman bedanya si lantai 25 ini bawahnya itu udah keramik, udah tekel gitu, nggak kayak yang 24 gitu kan. Terus kayak, tapi bukan perkantoran, di situ nggak ada perkantoran, kayak beberapa gelap banget gitu. Nah temenku orang-orang yang di depan ini itu pada ketakutan, kayak pada nggak bisa nutup gitu mulu. Jadi aku kayak anjir lah, ini lift kenapa gitu. Lalu si cerita ini lift itu setiap lantai itu dia berhenti. Jadi lantai 24 berhenti, lantai 25 berhenti, lantai 26 berhenti. Padahal kalau logikanya adalah lift ini tuh bakal kebuka dari depan, bakal kebuka kalau ada yang mencet dari depan, bukan dari dalam. Dari luar itu harus ada yang mencet. Kalau si liftnya ini tuh gak ada yang mencet dari luar, dia gak kebuka. Sedangkan di lantai yang si lift ini tuh berhenti, di situ tuh gak ada orang, gak ada tempat buat perkantoran sama sekali. Berarti kan gak ada yang menghuni gitu kan. Nah gak lama setelah itu sampailah si lift itu berhenti di lantai 28 kalau gak salah. Nah 28 sampai ke atas itu udah area perkantoran. Cuman kalau gak salah 28 itu memang jam 6 udah gak ada orang. Jam 6 ke atas tuh udah gak ada orang, udah pada pulang pegawainya. Karena mereka kayaknya sampai jam 5 deh gitu kan. Tapi ini teman-temanku yang di depan ini gak takut karena cukup terang gitu kan. Ada lampu yang buat nerangin si liftnya gitu.
Mungkin yang di sebelah setelah di liftnya itu yang agak masuk kalau keluar terus mengarah ke perkantoran itu mungkin agak gelap. Tapi kalau di bagian liftnya itu terang kalau lantai 28 ke atas. Sampailah si lift ini tuh naik terus sampai ke lantai 32 kalau nggak salah, 30 atau 32. Nah 30-an ini, 30 ke atas ini udah terang. Udah banyak orang, udah beneran ada yang membuka si lift ini gitu loh. Dari luar ada bapak-bapak dari perusahaan lain gitu, kayak oh udah penuh ya. Oh ya udah nanti aja kayak gitu. Nih bapak-bapak nih. Berarti kan kayak oh iya ada bapak-bapak ini yang mau mencet lift itu dari luar. Nah, sedangkan di lantai 24 tadi itu sama sekali nggak ada orang. Itu lift kenapa bisa kebuka dengan bentukan lantai 24 yang konstruksinya itu masih kayak yang nggak ada apa-apa di situ. Tembok batu bata. Kamu keluar pun gak bakal kelihatan apa-apa, gak bakal kelihatan ruangan apapun gitu. Anehnya di situ. Nah, ada lagi nih keanehan yang lebih bikin aku mind blowing. Nah, setelah itu lift akhirnya kan turun ya. Kayak oke, fine, kita finally di lobby ini udah selamat nih. Jadi kayak beberapa orang di situ udah menghela nafas panjang kayak akhirnya gitu kan. Karena itu pengalaman yang sangat menegangkan karena kita berhenti per lantai kan nggak sampai gitu loh. Padahal kalau yang lift yang ke 1, ke 3 sama ke 4 itu udah pada turun semua gitu. Oke, jadi kita udah sampai nih di lobby ya kan. Keesokan harinya aku udah cerita lah ke semua teman-temanku yang aku kenal, kan aku waktu makan siang aku ngobrol ke mereka, aku cerita semuanya ke mereka. Terus habis gitu ada yang salah satu temanku ini nyeletuk, loh Nap, lantai 24 kan gak ada di lift, pencetannya itu gak ada di lift, kok bisa? Hah? Aku disitu kayak, lah enggak no, aku bilang gitu kan, kayak ada kok lantai 24 atas kita toh, bilang kayak gitu. Nah temenku ini ngeyel, temenku ini bener-bener ngotot kayak enggak ono lantai 24 itu gak ono kayak gitu, kayak nggak ada lantai 24 ini tuh nggak ada. Yaudah ayo kita turun, kita cek gitu kan. Kebetulan kita mau makan ke bawah. Waktu ini aneh banget sih, gokil. Ini waktu aku masuk ke lift, aku lihat tuh memang gak ada anjir, pencetan lantai 24 itu gak ada. Dan memang kalau nggak dipencet dari luar itu memang nggak bisa naik kan, nggak bisa kebuka tuh liftnya. Kalau dipencet dari dalam pun, temen-temenku ini, maksudnya kayak yang satu perusahaan denganku itu nggak bisa karena kita nggak punya akses. Akses kita itu cuma bisa di lantai 22 sama 23. Kenapa? Kok lantai 24 itu bisa kepencet kalau misal dipencet dari dalam loh ya. Tapi memang dari waktu itu gak ada yang mencet sama sekali di lantai 24 karena memang gak ada pencetannya. Jadi waktu itu temenku kan, lo kan iki lo gak orang lantai 24. Temenku ngeyel, so kayak aku tertegun dan aku gak bisa ngapa-ngapain cuy di situ, kayak wah, terus kemarin lantai 24 buka kok, aku bilang gitu. Karena emang kebuka. Kemarin aku ngeyel sama temanku kayak, kemarin ini kan lantai 24 itu buka, ada yang mencet. Terus temanku tuh orangnya cukup skeptis ya, nggak seberapa keleneh gitu kan. Cuman aku tetap kayak, nggak sih, ini ada keanehan deh ini kayaknya gitu. Tapi memang mitosnya adalah gedung-gedung tinggi seperti itu cukup rawan dan cukup banyak dihuni oleh orang-orang dihuni oleh makhluk-makhluk seperti itu yang kita memang nggak kelihatan gitu kan. Cuman ya itu menurutku cukup membahayakan ya kan, karena memang berhubungan dengan lift, di mana kita harus transportasi kita untuk naik dan turun tuh pakai lift gitu loh. Kalau misalnya di situ dibuat mainan, ya ada kemungkinan kita bakal, I don't know ya, nauzubillah, mungkin bisa dijatoin atau bisa diberhentiin di satu lantai itu. Kan panik gitu loh. Di ruang sesempit itu kita pasti panik gitu kan. Nah disitulah keanehannya memuncak karena lantai 24 itu gak ada gitu loh. Nah terus aku sempat mikir kan kalau oh mungkin ini dioperasikan dari bawah, dari pihak
resepsionis lobby yang mungkin lagi maintenance gitu. Tapi nggak mungkin juga karena orang-orang di bagian lobby itu juga pada pulang. Lagi-lagi kantorku ini kan shifting ya, jadi memang kalau udah jam 5 ke atas itu memang kantorku aja yang masih ada gitu loh, yang masih beroperasi gitu kan. Mungkin segitu dulu kali ya terkait misteri lantai 24 ini. Mohon maaf sebelumnya karena tadi tiba-tiba hujan, jadi suara aku keras-kerasin. Semoga tidak mengurangi esensi horor pada cerita ini. Untuk kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila tidak seberapa horor dan tidak seberapa singkat seperti yang sudah aku bilang di awal. Let's see you again on another occasion. Thank you. Ciao.